Perkenalkan, nama saya Reni Istiani, kelas 2C, NIM 2021-2260. Di sini saya akan menjelaskan aspek yang berjudul TB paru. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pathway-nya. Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri penyebab penyakit tuberkulosa. Bakteri ini masuk melalui droplet. Droplet yaitu cairan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan saat berbicara. Bakteri ini menetap di udara dan terhirup oleh orang lain, kemudian masuk ke dalam hidung dan menempel di jalan nafas. Karena menempel di jalan nafas menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan, sehingga membuat hipotalamus terangsang dengan menyebabkan hipertermi. Hipertermi atau suhu tubuh meningkat di mana tubuh terlalu panas yang berbahaya. Nah, bakteri yang menempel di jalan nafas dapat membuat iritasi pada pleura, terhirup dalam bronkus, dan menetap di jaringan paru. Sekarang saya akan bahas terlebih dahulu tentang iritasi pada pleura. Iritasi pada pleura dapat menyebabkan dua hal, yaitu yang pertama, cairan dalam pleura meningkat yang membuat efusi pleura. Nah, efusi pleura ini maksudnya adalah penumpukan cairan di antara jaringan yang melapisi paru-paru dan dada. Dan yang kedua, ada peradangan pada pleura. Ketika cairan pleura meningkat, cairan ini akan menekan paru-paru yang membuat ekspansi paru-paru menurun, sehingga terjadi sesak nafas. Nah, dan dari sini dapat ditarik masalah keperawatan, yaitu pola nafas tidak efektif. Sekarang lanjut di peradangan pada pleura, dapat merangsang pengeluaran mediator kimia, kemudian merangsang ujung saraf-saraf bebas sehingga terjadi impuls. Nah, impuls ini ditransfer ke medula spinalis melalui radix dorsalis, kemudian ke talamus. Setelah itu ke korteks cerebri, dan terjadi persepsi nyeri sehingga bisa ditarik masalah keperawatan gangguan rasa nyaman, yaitu nyeri. Persepsi nyeri yaitu dapat merangsang dua hal, yaitu merangsang RAS dan merangsang aktivitas simpatis. Nah, ketika persepsi nyeri merangsang RAS pusat juga menjadi aktif sehingga membuat tidur menjadi terganggu. Dan dari sini kita dapat menarik masalah keperawatan, yaitu gangguan istirahat tidur. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang diagnosa keperawatannya. Yang pertama, ada bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. DS, pasien menyatakan sesak nafas dan batuk. DO-nya RR 28 kali per menit, terpasang nasal kanul 4 liter. Diagnosa yang kedua, ada gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. DS, pasien mengatakan sulit tidur akibat sesak nafas. DO, pasien terlihat gelisah dan pasien terlihat mengantuk. Diagnosa yang ketiga, ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, misalnya inflamasi, iskemia, neoplasma. DS, pasien mengatakan nyeri di bagian perut skala nyeri 6. DO-nya, pasien tampak merimis dan pucat. Kita lanjut di rencana keperawatannya. Yang pertama, ada bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Adapun tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan bersihan jalan napas dapat teratasi. Dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat, gelisah menurun, pola nafas membaik. Rencana tindakannya yaitu yang pertama, monitor bunyi napas, yang kedua, posisikan semifaular, yang ketiga, ajarkan teknik batuk efektif, yang keempat, kolaborasi pemberian bronkodilator. Sedangkan untuk rasionalnya, posisikan pasien semifaular, tujuannya untuk membantu mengurangi sesak napas. Yang kedua, mengajarkan pasien teknik batuk efektif, tujuannya untuk membantu mengeluarkan dahak secara maksimal. Yang ketiga, ada gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan gangguan pola tidur dapat teratasi. Dengan kriteria hasil, keluhan sulit tidur membaik. Rencana tindakannya ada identifikasi pola aktivitas, identifikasi faktor pengganggu tidur, modifikasi lingkungan misalnya pencahayaan, kebisingan, suhu ruangan. Adapun rasional, untuk mengetahui pola aktivitas tidur pasien, untuk mengetahui faktor pengganggu tidur pasien, untuk menurunkan gangguan pola tidur.
Yang ketiga, ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, misalnya inflamasi, iskemia, neoplasma. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam diharapkan nyeri dapat teratasi. Adapun kriteria hasil, pola tidur membaik, meringis menurun. Rencana tindakannya, yang pertama, identifikasi skala nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur. Yang ketiga, jelaskan strategi meredakan nyeri. Adapun rasionalnya, tujuannya untuk menilai tingkat keparahan rasa sakit yang dirasakan. Tujuannya untuk melihat keadaan pasien, apakah nyaman atau tidak dengan tempat tidur yang ada, dan membantu pasien agar nyeri berkurang. Untuk implementasinya, untuk hari pertama saya mengkaji keadaan umum pasien. Pasien tanpa sakit, lemah kesadaran, kompos mentis, pasien mengatakan nyeri di bagian perut, terpasang infus ring as 20 tetes per menit. Memandikan pasien di tempat tidur, menggantikan alat tenun yang kotor, menggantikan pampers dengan yang baru, merapikan tempat tidur, dan pasien tampak segar setelah dimandikan. Mengobservasi TTV pasien, tekanan darah 120 per 60 mmHg, suhunya 38 derajat Celcius, nadinya 110 kali per menit. Mengkaji tingkat kemampuan mobilitas dengan skala 0 sampai 4. Hasil, pasien butuh bantuan orang lain. Peralatan nilai skala 3 mempunyai risiko yang terbesar untuk terjadinya bahaya. Memberikan posisi nyaman semi-fowler, pasien mengatakan nyaman dengan posisi seperti ini. Pada hari kedua, mengkaji keadaan umum pasien. Pasien tampak sakit berat, kesadaran kompos mentis, skala Glasgow, motorik 6, bicara 4, membuka mata 4, terpasang infus ring as 500 ml 20 tetes kali per menit. Aktivitas harian pasien seperti mandi, makan, berpakaian, BAB, BAK, dan ambulasi dengan bantuan alat dan orang lain. Memandikan pasien dan mengganti alas tenun, membersihkan lingkungan pasien, mengobservasi TTV tekanan darah 160 per 90 mmHg, nadinya 118 kali per menit, pernapasannya 22 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, SpO2-nya 99. Mengajarkan cara batuk efektif untuk mengeluarkan sekret. Hasil, pasien bisa melakukannya. Mengkaji asupan makanan pasien seperti memberikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi dan mengidentifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien. Untuk hari ketiga, mengkaji keadaan umum pasien. Pasien mengatakan susah tidur, terpasang oksigen 4 liter, pasang NGT, pasien tampak memegang yang nyeri, skala nyeri 6, memandikan pasien di atas tempat tidur, pasien mengatakan dingin, pasien mandi pakai air hangat. Mengkaji pola aktivitas tidur pasien, pasien mengatakan posisi setengah duduk nyaman dan tidur sudah bisa. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien untuk tidak berbicara terlalu besar agar pasien tetap nyaman dan tidak terganggu. Observasi TTV, tekanan darah 130 per 80, nadinya 109 kali per menit. Suhunya 36,9 derajat Celcius, SpO2-nya 100, memberikan pasien makan minum air putih dan minum obat melalui selang NGT. Untuk hari keempat, mengkaji keadaan pasien, menanyakan bagian yang nyeri, memandikan pasien di atas tempat tidur, menggantikan alas tenun pasien, mengajarkan pasien untuk latihan nafas dalam supaya bisa mengatasi nyeri. Cek kembali keadaan pasien setelah mengajarkan teknik nafas dalam dan tanyakan apakah nyerinya masih ada dan membantu pasien untuk minum obat. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi di sini menurut SOAP-nya. Pada hari pertama, SOAP yang saya dapat yaitu S, lemah batuk, O-nya tampak sesak, ADL dibantu penuh, observasi tekanan darah 160 per 90 mmHg, nadinya 118 kali per menit, pernapasannya 22 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, SpO2-nya 99. Untuk A-nya, bersihan jalan napas tidak efektif, intoleransi aktivitas. Untuk P-nya, jalan napas tidak efektif. Untuk hari keduanya, SOAP-nya, S-nya lemah batuk, O-nya tampak sesak, ADL dibantu penuh, observasi tekanan darah 160 per 90 mmHg, nadinya 118 kali per menit, pernapasannya 22 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius.
SpO2-nya 99. Untuk A-nya, bersihan jalan napas tidak efektif, intoleransi aktivitas. Untuk P-nya, jalan napas tidak efektif, dapat mentoleransi aktivitas. Untuk hari ketiga, SOAP-nya yang S, lemah, batuk, ada, dan sesak. O-nya, tampak lemah, batuk dan sesak ada, bicara kadang-kadang tidak jelas, ADL dibantu penuh, tekanan darah 130/80, nadinya 109 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit. Untuk suhunya 36,9 derajat Celcius. Untuk A-nya, bersihan jalan nafas tidak efektif, intoleransi aktivitas. Untuk P-nya, jalan nafas tidak efektif dan aktivitas bertahap. Sekian penjelasan ASKEP saya ucapkan terima kasih.